Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan kita. Pada acara minggu pertama setelah Trinitatis. Trinitatis artinya ketritunggalan Allah. Dialah Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta dengan isinya. Kami memuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk menjauhkan ketamakan karena firman Tuhan berkata, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Tuhanlah yang menjadikan sumber kehidupan kita. Dengan demikian, marilah kita selalu mencari harta kekayaan yang datang dari Allah Tuhan kita. Kami memuji Allah Bapa,
Anak dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia ini dan isinya. Dengan demikian, marilah kita memasuki persekutuan kita melalui ibadah minggu ini. Bersorak-soraklah memuji Tuhan kita. Bernyanyilah baginya. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 5 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini, tertulis dalam Amsal 20 ayat 13. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan makan sampai kenyang. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami
melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Engkau tahu segala yang sedang terjadi pada kami akibat pandemi COVID-19 yang terjadi di dunia ini. Banyak dari saudara-saudara kami yang telah menjadi miskin karena harus kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian. Ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala ketamakan, tetapi ajarlah kami untuk saling berbagi kepada sesama kami di dunia ini. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, akibat pandemi COVID-19, dengan terpaksa kami harus selalu berlomba dan bersaing untuk mencari kekayaan dan materi di dunia ini. Akibat persaingan tersebut, akhirnya ada di antara kami yang tidak punya waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu setiap hari. Harta dunia sudah menjadi tujuan yang utama bagi kami, karena kami menduga bahwa itulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Ternyata semuanya akan sia-sia apabila kami tidak mencari kekayaan di dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, ajarlah kami untuk menjauhkan segala ketamakan, dan tuntunlah kami untuk mencari kekayaan dalam kerajaan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, jauhkanlah kami dari segala ketamakan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oh
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 149 ayat 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu pertama setelah Trinitatis pada hari ini, tertulis dalam Amsal 22 ayat 22 sampai ayat 29. Janganlah merampas orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan orang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424 ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta HKBP Sukarame, Minggu tanggal 14 Juni 2020. Pertama, nama minggu. Nama minggu kita saat ini ialah minggu pertama setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah, dan topik minggu ini jauhilah ketamakan. 2. Ucapan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan dari tanggal 8 Juni sampai tanggal 14 Juni 2020. Seluruh majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan panjang umur serta sehat dan sukses selalu. Dengar dan hayatilah firman Allah yang tertulis dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sai jumul malului hamu harajaon ni debata dohot hati gorana dungi tabahonon nama don sude akana odeng tuhamuna. 3. Berita lahir. Pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 yang lalu, telah dikaruniakan Tuhan seorang anak perempuan bagi keluarga Ana Baban, Inang Boru Siagian, tinggal di Jakarta, jemaat WEK 2. Anak dan ibu dalam keadaan sehat. Nomor 4, aneka berita. A. Sermon guru sekolah minggu akan diadakan hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 masuk pukul 18.30 melalui Zoom meeting. Dimohon kepada seluruh GSM untuk dapat mengikuti kegiatan ini. 2. Ibadah Rena HKBP Sukarame akan dilaksanakan hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 masuk pukul 19 WIB melalui Zoom meeting. Dimohon kepada orang tua untuk mengingatkan anak kita dan dapat memfasilitasinya mengikuti ibadah tersebut. Atas perhatiannya, majelis jemaat menyampaikan terima kasih. C. Renungan harian. Mulai bulan Juni 2020, HKBP Sukarame melalui channel YouTube HKBP Sukarame akan mengadakan layanan renungan harian. Setelah mengikutinya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share, serta diklik loncengnya. Atas perhatiannya, majelis menyampaikan terima kasih. D. Di hari Minggu tanggal 21 Juni 2020, ibadah live streaming. Pertama, ibadah sekolah minggu masuk pukul 7 WIB. Dimohon kepada orang tua untuk memfasilitasi anaknya mengikuti ibadah ini. 2. Ibadah umum masuk pukul 9 WIB berbahasa Batak yang berkhotbah Pendeta Warso John Siahaan STH. Acara ibadah minggu telah disediakan gereja kita dan dikirim, di-share melalui WA group WEK masing-masing. Jemaat yang membutuhkan fotokopi acara dapat menghubungi majelis jemaat masing-masing WEK. E. Peran serta jemaat. 1. Majelis jemaat menghimbau supaya semua anggota jemaat HKBP Sukarame melaksanakan ibadah dengan mempergunakan atau memakai acara yang telah disiapkan oleh majelis jemaat HKBP Sukarame. 2. Majelis menghimbau kepada semua anggota jemaat untuk menyampaikan persembahan ibadah minggu, persembahan bulanan, persembahan pembangunan,
persembahan ucapan syukur, dan lain-lain. Persembahan disampaikan dalam amplop seperti biasa melalui sintua WEK masing-masing atau ditransfer ke rekening Gereja HKBP Sukarame yang disertai dengan keterangan. 3. Untuk menghindari penularan COVID-19 dihimbau kepada semua anggota jemaat agar tetap mengikuti protokol kesehatan. A. Tetap tinggal di rumah atau di rumah saja. B. Rajin cuci tangan. C. Physical distancing, social distancing, menghindari keramaian, menjaga jarak dengan orang lain. D. Jika hendak keluar dari rumah selalu memakai masker. E. Menuruti aturan di dalam berkendaraan. Bagi yang melanggar akan diberi tindakan oleh petugas. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat menyampaikan terima kasih. Laporan keuangan. Laporan keuangan dapat kita ikuti setelah selesai ibadah ini, dan jika ada salah penulisan, kami mohon maaf serta mohon disampaikan. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada minggu pertama setelah Trinitatis pada saat ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-12 dimulai dari ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-21. Mari kita bersama-sama menyimaknya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar,
dan aku akan menyimpannya di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dunia ini, akhir-akhir ini, ada suatu penyakit yang dapat menyerang, yang dapat menghampiri, bahkan bisa juga penyakit ini menularkan kepada kita semua. Mungkin kita bertanya, penyakit apakah penyakit tersebut? Sebelum saya mengatakan penyakit tersebut, perlu kita pahami bahwa penyakit ini tidak dapat disembuhkan dan tidak ada obat atau dokternya. Nah, mungkin kita bertanya-tanya kira-kira apa gerangan penyakit tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyakit itu adalah ketamakan. Molo dihalak bata di dokma namokus. Iya, ketamakan. Di zaman sekarang ini jenis penyakit ini semakin terasa merasuki kehidupan manusia. Kita bisa melihat di tengah-tengah wabah penyakit ini, sudah mengetahui begitu bahayanya penyakit. Sudah kita ketahui bagaimana sepak terjangnya, penularannya, tetapi kita banyak melihat orang-orang yang tidak begitu pedulinya dengan penyakit tersebut, dan akibat daripada penyakit ini, penyakit COVID ini, bagi saudara-saudarinya. Dia tidak pernah peduli dengan apa yang dikatakan oleh tim medis. Anda harus di rumah saja, biarlah kami yang bekerja di luar ini. Kalaupun Anda harus bekerja, ikutilah protokoler kesehatan. Tetapi karena jiwanya, hatinya sudah tertularkan dengan penyakit ketamakan tersebut, dia tidak pernah mempedulikan, dia tidak pernah menghiraukan. Yang dia pedulikan bagaimana dia mendapatkan uang kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia tidak pernah mempedulikan sesamanya. Yang dia pedulikan, yang dia perhatikan bagaimana meraup keuntungan di masa-masa, di waktu yang sedang dihadapi saat ini. Saudara-saudari, orang yang tamak tidak pernah puas dengan kekayaan yang sudah dia miliki. Dia tidak peduli. Bahkan dia tidak pernah menghiraukan bagaimana dirinya, hidupnya, waktunya bagi keluarga ataupun bagi gereja di mana dia beribadah. Yang dia inginkan terus dan terus menambah kekayaan. Semua harta itu hanya untuk memenuhi keinginannya sendiri. Bagi dia, orang-orang yang sudah dirasuki, orang-orang yang sudah tertular penyakit,
ketamakan ini, dalam hidupnya selalu dikatakan harta adalah segalanya. Dia beranggapan bahwa harta itulah yang dapat menjamin kebahagiaan, kesejahteraan hidup keluarganya, hidup dirinya. Dia lupa bahwa segala sesuatu yang dia dapatkan di dalam dunia ini ada masanya, ada waktunya. Dia juga beranggapan bahwa dengan hartanya dia dapat meraih apapun yang dia inginkan. Dan orang yang seperti ini biasanya, Amang dan Inang, tidaklah heran jika dia sulit untuk berbagi dengan sesama. Termasuk berbagi warisan dengan saudaranya. Seperti di dalam firman Tuhan khotbah kita pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh untuk menjelaskan bahayanya penyakit ketamakan dalam hidup manusia. Di tengah-tengah kehidupan kita, bukan hanya kepada orang kaya yang meminta supaya Yesus menjadi hakim. Tetapi juga Yesus mau katakan kepada kita sekalian. Ada beberapa hal yang mau dikatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa ketamakan itu membuat kita hidup tidak puas. Kalau sudah tidak puas, apalagi mau dikatakan. Kita lihat saat ini di tengah-tengah kehidupan kita bahwa dunia saat ini menawarkan kenikmatan duniawi, banyak kemudahan bisa diraih dalam hitungan detik, di ujung jari oleh kecanggihan kemajuan teknologi. Mau pesan makanan gampang bisa melalui WA. Mau beli barang bisa melalui online shop, mau diantar kemana bisa dengan Gojek online, mau ikut ibadah di rumah bisa dengan live streaming, mau belajar bisa juga di rumah dengan aplikasi dan juga dengan internet, mau mencari informasi yang berguna, yang kita butuhkan tinggal membuka, kalau orang bilang Google, semua gampang. Dan masih banyak lagi kemudahan-kemudahan lainnya yang bisa berdampak positif maupun negatif. Dan ini semua adalah sikap hidup hedonisme yang dapat merasuki kehidupan manusia modern saat ini. Itu sebabnya manusia berjuang keras agar dapat memenuhi kebutuhannya. Tetapi ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia cari, dia mulai muncul dalam hidupnya merasa belum puas. Itu sebabnya ada orang mengatakan bahwa apabila ketamakan akan harta, ketamakan akan harta itu bisa disamakan dengan kehausan untuk memiliki harta lebih banyak lagi. Jika sudah ini merasuki, dari sinilah muncul istilah harta dunia bagaikan minum air laut. Kita ketahui kalau kita haus, kita minum air laut, nggak bakalan pernah kita puas. Semakin diminum, semakin haus. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan yang pertama, ketamakan membuat hidup kita tidak puas. Kalaupun kita beribadah, kalaupun kita datang ke rumah Tuhan, kalaupun kita mungkin ada persekutuan-persekutuan, tetapi karena ketidakpuasan itu
Pikirannya sudah kepada usaha, sudah kepada pekerjaan, udah kepada bisnisnya. Walaupun dia duduk di gereja, walaupun dia di tengah-tengah persekutuan, tetapi yang ada, yang terlintas di dalam pikirannya adalah bisnis usaha. Itu sebabnya ada di dalam kehidupan kita tarilala nasautikon. Mau kadangkala juga hari yang dikuduskan Tuhan. Tuhan sudah katakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat itu. Bahkan ada di tengah-tengah kita. Kenapalah hal itu bisa terjadi? Karena itu tadi, penyakit ketamakan tadi yang membuat hidup kita, yang membuat hidup Anda tidak pernah puas. Ada sesuatu yang terjadi di salah satu daerah di California. Ada seorang tuan tanah yang ingin membagi-bagikan tanahnya kepada masyarakat yang ada di sekitar tempat dia memiliki tanah. Tetapi dia tidak ingin memberikan dengan begitu saja. Lalu dia buat sembara, dan sembara itu adalah dengan menghadiahkan tanah kepada orang tersebut. Dia katakan, tanah ini semua yang ada, yang Anda lihat sejauh mata Anda memandang, bisa Anda miliki. Tetapi dengan syarat Anda harus berlari sejauh mungkin. Semakin jauh Anda berlari, semakin banyak dan semakin luas tanah yang akan Anda dapatkan. Itulah yang dikatakan tuan tanah yang ada di daerah California. Begitu banyaknya orang berantusias untuk mengikuti lomba tersebut, sayembara tersebut, karena ingin memiliki tanah dengan syarat hanya mengikuti lari. Di antara peserta itu ada seorang pemuda. Pemuda ini berpikiran dalam hatinya, saya karena lebih kuat, lebih mudah, saya akan berlari sangat jauh, sehingga semakin banyak tanah yang akan saya dapatkan. Sehingga dia ketika berlari, di dalam benak pikirannya adalah, saya harus lebih jauh daripada lawan-lawan saya. Dan ketika dia berlari, sudah begitu jauhnya dan dia melihat ke belakang, orang-orang atau peserta-peserta lain sudah berhenti. Di dalam hatinya, mereka biarlah segitu banyak hartanya yang dapat, hadiahnya, tanahnya. Kalau saya harus terus, kalau bisa, bila perlu, semuanya tanah ini saya miliki. Dan benar, dia miliki, dia berhasil mengelilingi seluas mungkin. Tetapi apa yang sudah dia lakukan, usaha yang dia perbuat, ternyata sia-sia. Akhirnya dia pingsan dan mati. Dan tidak ada artinya bagi dia tanah yang dia dapatkan yang begitu luas, karena dia memang peserta salah satunya yang begitu jauh berlari dari peserta yang lain. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana peserta pemuda tadi, karena tamaknya dia tidak berhenti. Dia di dalam pikirannya bagaimana mendapatkan sebanyak-banyaknya. Tetapi dia lupa keterbatasan hidupnya. Bahwa hidup kita ada waktunya. Begitu juga dengan kita Amang dan Inang, dimanapun Anda berada. Hidup kita memiliki batas. Kalaupun Anda bekerja dengan giginya, bekerja dengan kerasnya, tetapi jangan lupa keterbatasan Anda. Ingat Amang dan Inang, kita datang, kita lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Kita juga meninggalkan dunia ini. Apa yang kau kerjakan, apa yang kau usahakan, tinggal, tidak kau bawa itu. Tetapi ada juga yang seperti itu. Saya pernah di Indonesia Timur, saya lihat kalau dia mati karena tabrakan, motornya itu dimasukkan di tempat kuburannya itu.
Banyak yang seperti itu. Kalau anaknya mati kecelakaan, motornya itu dibawa. Tapi tidak sama-sama dengan peti. Itu kuburannya itu dibuat seperti rumah, di dalam rumah itu dilengkapi ada sepeda motornya. Saya sudah menyaksikan sendiri. Mana mau seperti itukah Anda? Harta yang Anda sudah lakukan, cari selama hidup Anda, mau Anda bawa mati. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, bahwa ketamakan membuat kita hidup tidak pernah puas. Jangan halalkan segala cara. Jangan mau menindas orang. Jangan mencari kesempatan dalam kesempitan. Tetapi syukurilah apa yang sudah kau dapatkan untuk hari ini. Sudah diberikan Tuhan mulai dari hari Senin hingga hari Sabtu kita bekerja. Kenapa kita lakukan? Kenapa kita langgar hukum Tuhan? Tuhan hanya meminta di hari Sabat itu, di hari Minggu itu, berikanlah waktunya kepada Tuhan. Berikanlah waktumu, hidupmu kepadanya. Supaya apa yang kau usahakan itu bermanfaat. Bukan hanya bagimu, tetapi juga bagi orang lain. Kalau tidak bermanfaat bagi orang lain, tidak ada artinya. Ingat Amang dengan Inang, ketika Allah memberkati Abraham, dia katakan kepada Abraham, "Ku berkati engkau untuk menjadi berkat." Kalau hartamu sudah berlimpah, bukan karena usahamu, bukan karena kemampuanmu, bukan karena kepintaranmu dalam mengelola usaha yang kau jalankan, tetapi Tuhan berkenan atas kehidupanmu. Dan Tuhan mau pakai hidupmu itu menjadi berkat. Tetapi bagi orang-orang yang begitu rakusnya, orang-orang yang sudah dirasuki ingin lebih dan lebih lagi, dia tidak akan pernah mendengar suara Tuhan dalam hidupnya. Itu sebabnya kalau kita lihat, kalau kita saksikan di tengah-tengah kita, saya tidak mau katakan siapa Anda, apakah Anda pelakunya, tetapi saya mau ingatkan supaya kita sadar kemampuan kita terbatas. Tuhan sudah menciptakan kita, kalau kita ingat di dalam penciptaan di minggu yang lalu, di dalam khotbah yang sudah disampaikan oleh Pendeta Demak, mengingatkan kita Amang dengan Inang, bisa bekerja ada waktunya, tetapi waktu untuk Tuhan jangan Anda tinggalkan. Amang Pendeta, kan saya sudah gereja jam 7, saya sudah gereja jam 9, saya sudah gereja jam 5, kenapa saya tidak boleh membuka usaha? Kenapa saya tidak bisa bekerja? Kalau saya tanya kembali, di dalam 1 minggu itu, apakah tidak cukup? Apakah kita lupa di dalam doa yang diajarkan Tuhan kepada kita? Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, bukan yang berlebih. Itu sebabnya dikatakan di dalam firman Tuhan, ketamakan membuat hidup kita tidak pernah puas. Kalau kau sudah dirasuki itu, hati-hati. Dan kita mungkin ingat ketika sekolah minggu. Di sekolah minggu juga mungkin saat ini dinyanyikan. Apa yang dicari orang di dalam dunia ini. Mulai pagi, siang, sore, dan malam. Hanya satu, uang. Tetapi uang itu juga kadangkala kalau disalahgunakan, disalahfungsikan, kalau sudah beralih penguasaan, uang yang menguasai jiwamu, bukan jiwamu yang menguasai uang. Hati-hati, itu sebabnya terjadi yang dikatakan dalam firman Tuhan, ketamakan tadi. Hidup dia puas. Yang kedua yang mau dikatakan di dalam firman Tuhan saat ini, ketamakan membuat kita gagal memahami kehendak Allah. Itu sebabnya banyak sekali di tengah-tengah kehidupan kita, Amang dengan Inang, ayo out sugari, molo didok, molo adong peraturan di dalam gereja diubahin mai
Mulu terdapat hari Minggu, kalau terdapat di hari Minggu jemaat AKBP Sukarami yang bekerja, yang berjualan, yang berusaha di hari Minggu, mungkin banyak yang protes sama saya. Atau juga mungkin ada yang cuek, tidak peduli. Dan itu terbukti. Di dalam aturan Tuhan juga sudah diaturkan dan ditentukan. Kita tidak pernah mengiyakan, bahkan kita mengardik. Itu tidak berlaku untuk saya. Hidup saya tidak berlaku untuk itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus katakan di dalam Efesus 5 ayat 17, yang memberi penekanan bahwa sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena orang sudah dipenuhi, dirasuki dengan pikiran, mencari, memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga dia tidak pernah mendengar apa yang Tuhan kehendaki. Begitu juga di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, yang sebenarnya orang kaya tersebut tidaklah bodoh secara materi atau masalah harta. Namun ia bodoh dalam mengartikan kehendak Tuhan. Dia tidak tahu sebagaimana Abraham diberkati untuk menjadi berkat. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan karena ketamakanmu engkau gagal memahami kehendak Tuhan. Menjadi orang bodoh berarti Anda gagal memahami kehendak Allah dalam diri Anda. Tetapi seseorang yang mendapatkan pemahaman dan mengerti perkara-perkara dalam kehendak Allah secara mantap, tidak menjadikan ketamakan tersebut menjadi segala-galanya. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saijumolu malului hamu harajaun di debata. Kenapa Tuhan katakan itu? Karena kadangkala amang dengan inang, harta menjadi nomor satu dalam hidup kita. Itu sebabnya dikatakan di dalam Dalian Natolu. Saya nggak tahu apakah Dalian Natolu katakan atau di dalam kehidupan orang Batak, Toluha, Hamuraun, Hagabeun, Hasangapun. Kalau sudah ada ini, dialah orang yang paling berbahagia. Tetapi kalau kita diperhadapkan di dalam firman Tuhan saat ini, ternyata bukan itu yang menjadi tolak ukur kebahagiaan. Bukan itu sumber sukacita kehidupan kita. Tetapi dikatakan di dalam firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Itu sebabnya amang dengan inang ketika murid-murid Yesus datang mereka bersukacita, mereka katakan, Tuhan, kami sudah bisa menyembuhkan, kami mengusir roh jahat. Tetapi Tuhan ingatkan mereka, jangan bersukacita karena itu semua. Tetapi bersukacitalah engkau, Anda, apabila namamu tertulis di dalam kerajaan Allah. Bagaimana mau tertulis nama Anda, nama kita, amang dengan ina, di dalam buku kehidupan itu? Kehendak Allah sendiri pun dalam hidup ini tidak pernah kita lakukan. Terlebih lagi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Di dalam menghadapi pandemi COVID-19, begitu juga di rencana kehidupan yang normal katanya. Di balik kehidupan normal itu perlu kita selidiki, perlu kita pahami. Jangan salah kaprah, jangan salah bertindak, jangan salah memutuskan. Hati-hati dengan itu semua. Karena hanya kepentingan mau mencari harta, kita terobos, kita tidak peduli rambu-rambu, akhirnya membawa kecelakaan bukan hanya kepada diri kita, bahkan mungkin kepada orang lain. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, hal ini muncul, terjadi. Kalau kita benar-benar tidak pernah mau mendengar,
Kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Itu sebabnya dikatakan di ayat 19 hingga 21. Bagaimana kita disadarkan oleh Tuhan melalui perumpamaan ini. Untuk saling mengasihi, mempedulikan, memperhatikan sesama kita. Jangan kita halalkan segala cara. Jangan kita lakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji untuk mendapatkan keuntungan. Hati-hati. Apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tabur. Itulah yang kau tuai. Apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Kalau tidak hati-hati, sama halnya kita, hidup Anda. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang bodoh tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kadangkala kita dengan tidak sadar bahwa kita juga selalu mengalami yang dialami oleh orang kaya dan juga murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan kita lebih daripada apa yang dilakukan orang kaya ini. Kita lebih mementingkan ego, kita lebih mementingkan kepentingan kita. Tetapi jika ditanyakan kepada kita, apakah kita pernah belajar untuk membalikan sebuah arah pikiran dan menunjukkan kepada Allah? Apakah kita benar-benar mengasihi Allah sedemikian rupa sehingga kita ingin menempatkan Dia dalam diri kita? Atau jangan-jangan dalam hidup kita amang dengan inang, Tuhan itu bukan menjadi yang terutama dalam kehidupan kita. Tetapi yang terutama dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kebahagiaan adalah tolak ukurnya apabila kita semua sudah mendapatkan harta yang berlimpah ruah. Saudara-saudari, kita telah mengenal, kita sudah mengetahui apa yang dikatakan ketamakan yang membuat kita semakin jauh, yang membuat kita tidak pernah puas, bahkan kita tidak pernah mengetahui kehendak Allah. Itu sebabnya Tuhan mau katakan, Tuhan mau ajarkan kita, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sedikit pun hasil pekerjaanmu, mulai hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis, atau sampai hari Sabtu, tetapi kau kan masih hidup. Tuhan berikan kecukupan. Tuhan berikan kau bisa tertawa di rumahmu. Tuhan berikan pada pagi hari ini untuk mengikuti ibadah. Apakah Anda tidak pernah mensyukuri itu? Masih ada panjang waktu. Hari ini tidak harus kita habiskan untuk hari ini. Masih ada esok, lusa, dan masa yang akan datang. Tetapi bagaimana kita mau mewariskan ini? Bagaimana kita mau memberikan pengajaran kepada anak-anak kita? Supaya mereka juga tidak tertular dengan penyakit yang dikatakan ketamakan tadi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sudah mendengar, sudah mengetahui apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada orang yang bodoh tersebut. Apakah kita berani mengambil keputusan? Apakah kita berani mengatakan kita akan ganti rasa kepentingan diri kita sendiri dengan menjadikan Allah sumber segala-galanya? Apakah kita mau menjadikan Tuhan itu menjadi sumber kehidupan kita? Ingat, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Bagaimana kita, apakah kita tetap hidup dalam ketamakan atau keserakan, atau kita akan mengatakan, aku bersyukur Tuhan atas apa yang sudah kudapatkan di dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan pekerjaanku berkenan dalam hadirat-Mu. Itu harus kita katakan, supaya yang sedikit itu menjadi berkat. Lihatlah, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dan 4.000 orang. Hanya 2 elemen yang dipakai Tuhan.
diberkati, bahkan menjadi berkelimpahan. Roti dan ikan. Kalau dalam kehidupan kita sekarang, mungkinkah Anda hanya makan roti dan ikan? Saya rasa bukan hanya ikan, ada daging, ada sayur, ada buah, lengkap 4 sehat 5 sempurna. Tetapi yang sedikit itu dengan ikan dan roti Tuhan berkati menjadi berkat bagi orang banyak. Hendaknya begitu juga lah yang kita dapatkan dalam 1 minggu ini, Amang dengan Inang. Melalui usahamu, melalui pekerjaanmu. Diberkati Tuhan walaupun sedikit. Tetapi semua orang dapat merasakan hasil jeripayamu. Jangan kau habiskan, jangan kau poya-poyakan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi kehidupanmu. Tetapi pakailah berkat Tuhan menjadi bermanfaat, menjadi berguna, dapat dirasakan, dapat dinikmati oleh sesamamu. Tidak salah untuk menjadi kaya. Sotungadong di tonga-tongata madok be diorai doa pegabe jol manamora daun. Tidak dikatakan Tuhan di dalam firman ini menjadi kaya adalah salah, tidak. Tetapi yang dikatakan Tuhan pada saat ini, jauhilah ketamakan. Apabila Anda sudah mendapatkan itu, jangan lupa dengan Tuhan. Jangan tidak kau lakukan apa yang Tuhan katakan dalam hidupmu. Tuhanlah segala-galanya dalam hidupmu. Bukan hartamu. Bukan uangmu. Bukan jabatanmu. Bukan pekerjaanmu segala-galanya dalam hidupmu. Tetapi Tuhan Allah segala-galanya di dalam hidup Anda. Karena itu mari di tengah-tengah kehidupan kita, kita harus berani berkata, Tuhan, aku sudah memutuskan apa yang akan kukatakan padamu. Ini adalah sikap yang berbeda, yang harus kita katakan di dalam kehidupan kita. Hubungan komunikasi kita kepada Allah setiap hari ketika akan memulai dan mengakhiri setiap pekerjaan. Supaya kita selalu bersuka cita menjalankan pekerjaan kita. Supaya apa yang kita kerjakan Amang dengan Inang, Tuhan berkenan. Kalau Tuhan sudah berkenan dengan apa yang Anda kerjakan, saya yakin dan percaya itu akan menjadi berkat bukan hanya di tengah-tengah keluargamu. Tetapi orang-orang yang ada di lingkunganmu, di mana kau bekerja, di mana kau membuka usaha, pasti juga menjadi berkat bagi mereka. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus mengubah pusat perhatian dalam hidup kita dari diri sendiri, dari keluarga sendiri, dari ego kita menjadi kepada Allah. Karena Allah katakan, ku berkati engkau untuk menjadi berkat. Karena itu Amang dengan Inang, tidak ada obat, tidak ada dokter yang bisa melepaskan kita dari ketamakan. Obatnya, dokternya menjadikan Tuhan dalam hidup kita segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau telah mengingatkan kami, Engkau telah menyadarkan kami untuk selalu setia, taat, bahkan selalu menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukan menempatkan harta, jabatan, keturunan, kehormatan kami menjadi sumber kebahagiaan kami. Tetapi kebahagiaan kami hanya di dalam Yesus Kristus yang sudah memberikan kami berkat, kesehatan. Terlebih lagi Tuhan, di tengah-tengah menghadapi pandemi COVID-19 ini, biarlah kami bijak dalam menyikapi, tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru,
Tetapi kami tetap memohon hikmat daripada-Mu Tuhan, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami perbuat demi orang banyak, dan bukan menjadi penghambat bagi kami untuk bersekutu dan beribadah, bekerja, belajar di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan juga memberkati kami, dan biarlah kami tetap setia mematuhi perintah-Mu Tuhan melalui pemerintah kami yang sudah memberikan anjuran, peringatan bagi kami, supaya kami dengan keyakinan kami, dengan iman kami, bukan dengan keterpaksaan kami menjalankan semua aturan protokoler kesehatan itu, karena kami percaya Tuhan pasti memakai orang-orang yang ada di sekeliling kami, baik pemerintah maupun para medis, supaya kami benar-benar menjaga hidup kami dan hidup sesama kami. Dan biarlah rasa tamak dalam hidup kami juga hilang dan jauh, sehingga kami dapat mensyukuri berkat-berkat Tuhan, dan kami tetap menguduskan hari yang telah Engkau kuduskan Tuhan, hanya untuk bersekutu dengan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada, apabila mereka di dalam pergumulan, apabila mereka dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kesembuhan bagi mereka. Tuhan juga yang memberikan penghiburan bagi mereka di dalam menjalankan tugas, menjalankan pekerjaan, usaha. Kami juga mohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, dan juga studi anak-anak kami yang sedang dan yang sudah menghadapi ujian. Tuhan berkati mereka dan ajarkan mereka selalu bersyukur Tuhan atas hasil yang sudah mereka dapatkan nantinya, supaya mereka tidak bersungut-sungut, tidak kecewa, tidak bersedih, tetapi mereka mampu mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan mereka mengikuti ujian di rumah dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan juga berikan kesehatan, sukacita, dan panjang umur bagi mereka. Terima kasih Tuhan, banyak dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi, dengan memberikan persembahan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 363, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saudara-saudari, marilah kita naikkan segala hormat dan pujian kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
Dialah Allah yang telah menjadikan kita dan yang memelihara hidup kita setiap hari. Dialah yang menyediakan bekal hidup kita di dunia ini dan yang menuntun perjalanan hidup kita. Dengan demikian kita harus melakukan firman-Nya, menjauhkan segala ketamakan. Berikanlah hidupmu menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang telah menyediakan berkal hidup bagi di dunia dan di sorga. Di dalam keyakinan yang pasti kepada Allah Tritunggal, marilah kita hidup dan bekerja di tengah dunia yang sedang menghadapi tantangan berat akibat pandemi COVID-19. Tuhan adalah sumber kehidupan kita, bukan dari dunia ini. Dengan demikian marilah kita mencari kekayaan dan harta yang paling berharga dari kerajaan Tuhan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Horas.